Terdengar, Kak. Oke, baik, makasih ya. Oke. Nah, karena udah jam 1:05 mungkin langsung kita mulai aja. Sebelumnya terima kasih teman-teman udah hadir di siang hari ini untuk tutorial ekonomika pengantar sebelum UTS ya. Nah, mungkin untuk hari ini itu kita hanya bahas soal yang ada di buku. Untuk sebenarnya dari Bu Dini juga tidak memberikan soal tahun lalu ya, jadi untuk arahan dari Bu Dini mungkin bisa review materinya dari soal-soal yang ada di buku gitu. Nah, di sini kita bahas soal, mungkin sekalian nanti review materinya sambil jawab soal. Jadi sekalian mengingat-ingat materi yang udah dijelasin di kelas juga. Mungkin bisa kita langsung mulai dari jadi yang pertama kita bakal bahas soal-soal di buku dari tiap chapter di tiap week. Terus nanti ada bahas beberapa soal kuis yang ada teman-teman tanyain ke aku, tuh ada beberapa yang nanya. Nanti akan dibahas juga. Terus ada soal-soal yang mungkin bisa jadi gambaran nanti. Kalau nggak salah nanti ada open question di soal UTS-nya. Nah, itu mungkin kayak ada grafik, terus teman-teman harus kasih pendapat atau penjelasan kayak gitu. Nanti gimana jawabnya atau seperti apa baiknya jawabnya kayak gitu. Mungkin kita mulai aja. Nah, ini week pertama itu tentang measuring a nation income atau menghitung GDP. Nah, soal yang pertama itu, nah di sini tuh untuk di buku itu nomor 1. Mungkin teman-teman bisa sambil buka buku juga. Nah, di sini tuh ada, nah seperti yang kita tahu bahwa GDP itu kan disusun atau komponennya itu terdiri dari beberapa ya. Yang pertama itu ada konsumsi, terus ada investment, terus ada juga government purchases, dan juga NX atau next export. Nah, di sini dari poin A sampai itu kita disuruh untuk mendefinisikan ini tuh masuk dalam komponen GDP yang mana, penyusun komponen GDP yang mana. Nah, yang A itu Uncle Fester buys a new refrigerator from a domestic market. Rumah tangga itu melakukan aktivitas konsumsi, ya kan? Yang mana konsumsi itu merupakan salah satu komponen dari GDP. Jadi untuk A itu berarti salah satu komponen GDP di bagian konsumsi. Terus yang bagian B di sini disebutkan bahwa Aunt Dolly hires a local contractor to build her a new house. Nah, jadi di sini house itu kan adalah sebuah aset ya, bukan seperti kulkas yang short term tapi lebih pada long term. Nah, di sini memang konsumsi yang dilakukan oleh emang terjadi konsumsi ya di sini oleh Om Doli karena dia mengeluarkan meng-hire untuk bangun rumah. Tapi di sini adalah bukan masuk konsumsi tapi investment, karena house itu tidak dia itu bukan short term tadi, lebih masuk pada long term. Jadi tergolongnya adalah investment bukan consumption. Nah, terus yang lanjut yang C itu Huang family buys an Victorian house from Alice. Ini juga nah ini kenapa nggak masuk GDP padahal yang B sama C itu kan sama yang beli rumah. Nah, ini kenapa nggak masuk GDP karena di sini adalah old, jadi rumah yang udah dulu gitu, rumah yang udah tua, jadi beli rumah tapi bukan yang baru dibangun. Nah, ini berarti pas saat bangun rumah itu di GDP saat rumah itu dibangun sudah dihitung, dan kemudian saat misalnya dibangunnya itu 2010, kemudian dibelinya 2015. Nah, GDP-nya rumah ini itu udah dihitung di 2010, jadi di 2015 itu tidak dihitung lagi di dalam GDP. Nah, oleh karena itu tidak masuk dalam perhitungan GDP. Lanjut yang D. Yang D itu individual membayar untuk potong rambut, ya kan. Nah, ini udah jelas kalau ini konsumsi, ya kan, konsumsi yang dilakukan oleh rumah tangga, khususnya perorangan. Teman-teman bentar ya.
Lihatin ya ini. Soalnya tahu ada dosen FEB malas membuat soal. Lebih suka DKP juga. Dekannya apalagi lebih parah. Cuma terkode transfernya pun masih jelek. Sialan. Katanya lebih tolol, ternyata bapak juga pakai ayam tolol. Iya, dapat pak. Jadi transfernya jelek banget. Ini nggak bisa dibaca. Ini nggak bisa ini pak. Coba, ini dapat aku lupa lagi. Betul. Dua lihat. B. Jadi wah. Kayu pun oleh warna. Dia belajar jancok. Rena lagi apa? Lagi apa? Lagi belajar apa? Materi apa? Bempat. Ayo, buka tes bank. Ini tidak kan. Ada sekolah. B. Oke, mungkin bisa kita lanjut. Ada yang mau join. Nah, lanjut yang dia tadi udah ya kan, pengeluaran untuk individu itu masuk dalam konsumsi. Kemudian yang terakhir yaitu penjualan Ford oleh penjualan mobil ya kan. Nah, ini apakah masuk dalam GDP atau enggak? Nah, ini masuk dalam GDP tapi hitungannya adalah bukan konsumsi tapi investment, karena ini termasuk barang mewah yang mana barang itu kan konsumsinya pasti bukan kayak tiap hari gitu, tapi untuk jangka panjang. Mungkin dibeli sekarang tujuannya biar di masa depan nilainya lebih tinggi terus dapat keuntungan. Jadi itu lebih pada investment. Terus lanjut. Nah, ini nomor 3. Ini beberapa soal aja teman-teman, mungkin nanti teman-teman bisa lanjutin kerjain. Nah, itu di soal-soal yang belum dikerjain, jadi bisa untuk latihan juga. Lanjut, nomor 3, government purchases of component GDP does not include spending on the transfer payments, misalkan social security. Nah, jadi pengeluaran pemerintah itu kenapa tidak memasukkan transfer payment di luar atau di luar operasi gitu. Penjualan aset ya bisa. Bisa kalau misalnya jual surat berharga gitu. Nah, di sini bisa kita definisikan dulu. Transfer payment itu kan bantuan sosial ya. Jadi tujuannya adalah untuk membantu, misalkan ada seseorang yang membutuhkan, terus tujuannya hanya membantu gitu. Bukan untuk misalkan suntikan dana untuk membangun UMKM. Nah, itu berbeda. Jadi di sini transfer payment adalah bantuan sosial. Yang tujuannya bukan untuk mendorong produksi barang atau jasa, tetapi hanya untuk sebagai dana sosial. Nah, di sini karena tujuannya adalah bukan untuk produce good and service, makanya tidak masuk dalam komponen GDP yang mana GDP sendiri kan definisinya adalah total produksi barang dan jasa dalam 1 tahun. Nah, jadi dari definisi itu bisa kita simpulkan bahwa transfer payment ini tidak mempengaruhi produksi barang dan jasa, sehingga tidak dimasukkan dalam komponen GDP, khususnya di bagian government purchases. Alfa yang bab 4 dong. Terus ini di yang nomor 4, GDP itu tidak memasukkan value of goods yang udah terjual. Why would including such transaction within the gitu. Full paralel kok. Nah, jadi GDP itu kan dihitung setiap periode.
Jadi sesuatu barang yang udah terjual atau yang sudah diproduksi di sebelumnya, di tahun sebelumnya, tetapi belum terjual atau baru terjual di tahun kedua atau ketiga setelah diproses. Nah, kemudian penjualan itu tidak masuk ke GDP di tahun setelahnya, tapi masuk di GDP yang di mana barang itu diproduksi. Sehingga kadang memang GDP itu less informatif. Karena bisa jadi barang yang diproduksi di tahun sebelum-sebelumnya ini tidak terjual ya, tapi sudah tercatat di GDP. Jadi bisa jadi memang lebih besar terlihatnya nilai GDP. Padahal barangnya itu belum terjual. Tapi ya di balik kekurangannya, GDP itu udah jadi suatu indikator yang bisa digunakan untuk mengukur ekonomi sebuah negara. Masuk ke pendapatan lain. Nah, di sini mungkin nanti misalkan diproduksi di tahun sebelumnya dan dijual di tahun kedua atau ketiga bisa terjadi penghitungan ganda ya. Dihitung di tahun sebelumnya, tapi di tahun setelahnya baru terjual. Atau nanti mungkin jadinya akan bisa jadi bagian dari konsumsi household atau investment atau yang lain. Padahal di tahun sebelumnya adalah produksi barang dan jasa yang udah terhitung. Nah, disinilah kelemahan atau sebuah masalah yang udah bisa ditangkap sama jadi kita lanjut di bab 2. Nah, di bab 2 itu kan menghitung ada CPI atau IHK, indeks harga konsumen. Nah, di sini ada soal yang di nomor 2 di bab 24 itu menghitung IHK, inflation rate, sama diberikan kesimpulan nanti. Nah, di sini yang poin A yaitu hitung tiap unit dari masing-masing barang. Di sini ada cauliflower, tinggal dibagi aja ya kan. Di 2020 itu harganya berapa, kemudian di 2021 itu berapa. Ini bisa kita lihat, ini 1,5 tipe. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa cauliflower ini mengalami kenaikan harga, dan juga kalau brokoli tetap. Kemudian carrots juga mengalami kenaikan harga, walaupun kecil tapi terjadi kenaikan. Nah, sekali lagi tapi GDP, tapi untuk IHK ini kan mengukurnya nanti semua. Kemudian lanjut yang poin B, nah kita di sini menghitung CPI-nya berapa di tiap tahun, yang mana 2020 itu sebagai base year-nya. Nah, pertama untuk menghitung CPI itu kita harus mendefinisikan dari fixed basket of goods, yang mana CPI itu hanya bisa mendefinisikan suatu keranjang barang yang basket yang jumlahnya sama. Dalam satu keranjang itu yang jumlahnya sama, kemudian nanti di tahun pertama, di sini di tahun 20 dan 21 kita hanya lihat bagaimana kenaikan harganya pada keranjang barang yang sama ini. Nah, di sini langsung aja kita udah define bahwa keranjang yang kita pakai ukurannya yaitu ini, yang 100 cauliflower, 50 brokoli, kemudian 500 carrots. Terus kita kali di harga tahun 2020 dapatlah sekian totalnya. Jadi biaya dari ketiga ini gitu. Dan revenue tuh tadi kan tadi terjadi kenaikan di perubahan harga, dikalikan ternyata memang ada terjadi kenaikan harga di total. Nah, kemudian lanjut dari udah kita hitung biaya dari tahun ke tahun, kita hitung CPI-nya, tinggal dibagi aja karena 20 adalah base year-nya, dibagi 2020 pembaginya. Nanti kalau di soal diketahui base year-nya 2021 berarti 475. Udah dapatlah CPI-nya ini. Nah, dari sini memang ada peningkatan. Bisa jadi berarti inflasinya naik. Itu bisa kita jawab di poin yang C. Nah, di sini ditanya inflation rate-nya di 2021 berapa. Berarti kita bandingkan sama tahun sebelumnya itu 2020. Jadi langsung masukin aja rumusnya ini, dapat sekian. Nah, nanti sampai misalnya sudah ini, teman-teman kasih penjelasan juga arti dari 46,15 ini apa.
juga nanti jawabannya 30, sekian itu artinya apa? Nah, artinya adalah di 2021 harganya itu lebih mahal 46,15% daripada tahun sebelumnya itu tahun 2020 pada barang di keranjang yang sama. Dan berarti terjadi kenaikan harga atau inflasi. Lanjut di nomor 2. Nah, di nomor 2 ini jadi CPI itu kan hanya menghitung pada fixed basket of goods ya. Jadi value-nya pada barang yang sama. Bagaimana misalkan terjadi fenomena bahwa masyarakat itu pasti kita juga merasakan ya bahwa misalkan ada barang yang lebih murah pasti kita lebih milih yang lebih murah. Di sini muncul masalah CPI tidak bisa menangkap hal itu. Bisa jadi memang basket of goods-nya itu tidak selalu sama ya kan, tiap tahunnya meningkat. Bisa jadi di luar keranjang itu ada yang dikonsumsi sama masyarakat. Itu yang tidak bisa ditangkap CPI, adanya substitusi efek dari kenaikan harga. Nah, di sini banyak masalah yang belum bisa ditangkap sama CPI, yang yaitu salah satunya adalah introduction of new goods gitu kan. Nah, di sini di nomor 6 ini ada poin A sampai E kalau nggak salah. Tapi di sini aku jelasin 2 aja, nanti teman-teman bisa kayak di apa ya? Dikerjain kira-kira di poin B, C, D itu masalah apa yang ada di ininya, di soalnya ya. Nah, di sini dijelasin bahwa ada penemuan HP. Nah, dari penemuan HP ini pasti kan nanti akan ada masyarakat yang jadi punya variasi. Mungkin yang sebelumnya bukan pakai HP atau pakai telepon rumah, kemudian dia jadi pakai HP. Jadi punya pilihan untuk dalam memilih barang yang nantinya akan dia gunakan. Dan kemudian adanya cell phones ini mungkin juga bisa jadi membuat orang-orang lebih efisien dalam berkomunikasi, kemudian membuat dolar ini mungkin lebih valuable ya, karena mungkin nanti ke depannya akan lebih banyak orang yang beli, berarti cell phone ini semakin berharga gitu. Jadi terms dari nilainya dolar itu bisa naik, dan kemudian orang-orang juga happiness dan economic well-being-nya itu bisa jadi lebih baik juga dari situnya. Yang mana adanya increase of the dollar value ini tidak bisa juga ditangkap oleh CPI. Jadi adanya penemuan barang baru atau penemuan ilmu pengetahuan yang mana bisa mengubah pilihan masyarakat yang semulanya di keranjang itu belum ada, tetapi tidak tertangkap. Nah, inilah kekurangan. Ini juga mirip sama poin E. Nah, di sini ada namanya substitusi bias, di mana ketika harga bahan bakar itu naik, kemudian orang-orang milih untuk pakai mobil yang hemat bahan bakar. Nah, itu berarti terjadi perubahan preferensi masyarakat. Berubah karena adanya kenaikan harga. Nah, di sini ada substitusi bias. Jadi kan harga itu selalu naik ya. Mungkin bisa karena ada suatu gejolak atau suatu shock, kemudian harganya lebih cepat naik daripada yang berikutnya. Tentu konsumer itu akan milih sesuatu yang lebih murah, yang lebih affordable bagi mereka, yang lebih menguntungkan bagi mereka. Nah, di sini adalah tentu mungkin di sini di soal ini ya, itu mobil hemat bahan bakar. Nah, di sini di CPI itu tidak bisa menangkap bahwa terjadi perubahan keranjang basket tadi. Mungkin yang awalnya gasoline-nya berapa ratus ribu, tiba-tiba berkurang, tapi dalam CPI dia hanya bisa mendefinisikan bahwa value-nya itu membandingkan hal yang sama. Karena cuma ingin melihat efek perubahan harga dari keranjang yang sama. Tapi adanya perubahan dari di dalam keranjang itu dia tidak bisa melihatnya. Itulah kelemahan dari CPI, tidak bisa menangkap adanya substitusi efek dari demand yang berubah. Beda karena dia nggak ngasih. Dia lanjut di nomor 9 itu tentang borrower dan lender. Ketika di masa sebelumnya itu mereka udah sepakat pada nominal interest tertentu dan di kemudian hari akan dibayar pinjaman. Kemudian
terjadi fenomena bahwa tiba-tiba inflasinya naik dari yang mereka bayangkan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa nominal interest rate itu kan adalah kompensasi dari terjadinya inflasi. Tapi ini kok nggak ada COGS-nya ya? Di sini pertanyaannya adalah real interest rate. Nah, real interest rate itu adalah selisih antara nominal interest rate dan inflasi. Jadi nilai real interest rate itu akan selalu lebih kecil daripada nominal interest rate. Mungkin kemarin pas teman-teman buat grafik itu kan ada real GDP yang mana grafiknya itu di bawah nominal itu. Jadi nilainya selalu lebih kecil karena real interest rate ini adalah selisih dari nominal dan inflasi. Nah, jadi real interest rate itu punya, jadi bisa kalau aku ya menyimpulkannya adalah bahwa ketika inflasi naik berarti real interest rate ini nilainya makin kecil kan kalau kita lihat dari persamaan. Jadi kayak ada hubungan negatif, satunya naik, satunya akan lebih turun, satunya akan lebih naik. Nah, ketika di sini berarti inflasinya naik, ya. Berarti real interest rate-nya akan turun. Di sini, when the inflation turns out to be higher, lebih tinggi, berarti interest rate-nya itu menurun dari yang diperkirakan. Nah, kenapa real interest rate ini penting gitu ya? Karena di dalam real interest rate ini mencerminkan purchasing power, kemampuan uang, di mana ini bisa membeli berapa banyak di zaman sekarang dan sebelumnya. Gitu. Jadi benar kalau nominal itu kan masih ada komponen inflasi di dalam, ada komponen harga. Nah, masih ada pengaruh harga, tapi kalau real interest rate ini kemampuan seseorang itu untuk kemampuan daya beli. Nah, ini kemampuan. Nah, terus pertanyaan yang B, siapa yang akan untung dan yang akan rugi? Nah, yang pertama, yang pasti di sini yang akan rugi itu yang minjemin uang, karena di masa depan orang-orang itu karena tadi inflasinya tinggi berarti pembayaran atau interest rate yang dia terima kan akan lebih kecil ya sesuai pertanyaan tadi. Nah, berarti yang dia terima nanti purchasing power-nya atau daya belinya itu lebih rendah. Nah, sedangkan borrower ini yang diuntungkan karena apa? Karena dia ibaratnya kayak membayar lebih, bukan membayar lebih kecil, karena nilai dolar itu sudah kena inflasi lebih tinggi, jadi kayak lebih kecil gitu. Ini berapa sih? Income from operation 40.000 berarti. Income from operations dikurangin. Ini ada di buku itu, nanti teman-teman lebih jelasnya. Ini aku hanya rangkum. Nanti lebih jelasnya bisa dibaca di. Oh ya. Nah, karena dolar di masa depannya kan mungkin minjemnya 2010 terus dibayarnya 2015. Di 2015 itu kan nilai uang lebih rendah ya daripada yang sebelumnya. Nah, jadi adanya nilai uang ini yang mempengaruhi borrower itu lebih diuntungkan. B ini ya? Ini juga sama. Tapi tahunnya sama ya? Oke, ini lanjut di bab 3. Itu ada tentang karena harus ada COGS-nya. Kan udah dijual. Skip ini nanti bisa teman-teman baca sendiri. Nah ini juga nanti teman-teman ingat rumus-rumusnya itu. Misalkan consumption itu apa aja? Jadi dari yang persamaan Y sama dengan C plus I plus G. Nah itu. Mungkin akan ada hitung-hitungan ya. Mungkin. Terus skip aja, nanti bisa langsung dibaca. Inventory balance-nya nggak bakal ngaruhin bab 4. Nah ini langsung bab 4. Di sini itu tentang unemployment ya bab 4 itu kalau misalnya. Nah di sini kita hitung aja masing-masing dari poin A, B, C, D. Kalau adult population itu apa? Jadi orang-orang yang
di atas 18 tahun sampai di bawah 60 tahun ya. Orang-orang dewasa pokoknya itu termasuk ya orang yang bekerja, orang yang tidak bekerja dan tidak masuk dalam angkatan kerja. Orang yang bekerja udah tahu ya pasti. Terus orang yang tidak bekerja itu pengangguran. Nah, not in labor force ini apa? Dia itu tidak dalam angkatan kerja, tetapi dia tuh usianya usia bekerja. Kayak misalnya mahasiswa, dia siap secara usia dia memang usia untuk bekerja, tetapi tidak dalam angkatan kerja. Nanti teman-teman bisa langsung apa ini aja diingat-ingat rumusnya. Ini ada population itu employee tambah unemployed ditambah not in labor force. Terus angkatan kerja itu berarti orang yang bekerja dan tidak bekerja. Nah, di sini juga ada tingkat partisipasi tenaga kerja itu didapat dari angkatan kerja dibagi populasi orang dewasa. Nah, ini berarti tingkat orang yang bekerja dari total keseluruhan ini juga tingkat pengangguran yaitu didapat dari number of unemployment rate dibagi labor force. Jadi tingkat penganggurannya. Oke. Nah, ini ada jelaskan bahwa apakah event-event ini termasuk atau mempengaruhi naik, turun, atau tidak mempengaruhi unemployment rate dan juga labor force participation. Nah, di sini after a long search John finds. Nah, ketika dia mencari kerja, mungkin dia berpindah ya dari pekerjaan A ke pekerjaan B. Nah, itu dia tergolong dalam discontinued operations kan biasa. Oh iya. Tambahan dia Mas. Oh iya benar. Berarti karena net income-nya belum 180 200. Iya kan yang laba bersihnya lebih rendah makanya dikurangi. Benar enggak 83 ya? 82 itu C, 83 itu D. 82 itu C, 83 D. C aja 84. Oke. Nah, di sini setelah dia cari kerja, kemudian dia dapat pekerjaan. Nah, setelah dia dapat pekerjaan, berarti kan pengangguran menurun. Dan tidak ada pengaruhnya dalam angkatan kerja. Kenapa? Karena dia udah kembali lagi ke dalam angkatan kerja. Yang awalnya mungkin mencari pekerjaan dari pekerjaan A ke B. Nah, mungkin di jarak itu dia jadi pengangguran tuh pas nyari kerja. Terus pas dia udah dapat kerja, unemployment decrease karena udah dapat pekerjaan. Dan tidak ada pengaruhnya dalam labor force karena labor force tadi adalah orang yang employed dan unemployed gitu. Alhamdulillah ternyata gampang. Lanjut full time college student graduate and is harus tahu urutannya kan. Nah, berarti di sini si Tyrion itu udah lulus dan kemudian dapat pekerjaan. Yang pasti unemployment menurun ya kan. Kemudian labor force-nya meningkat karena dia masuk ke dalam orang-orang yang employed. Dan tentunya labor force participation-nya itu meningkat. Dia udah dapat pekerjaan. Ini bisa dibaca lagi, ini banyak contoh-contohnya. Nah, yang terakhir. Oh iya, bentar. Misalnya tadi mana? Ya. Interest expense. Nah, ini. Nah, ketika dia tidak berhasil mencari kerja, kemudian dia menyerah dan milih untuk ya udah pensiun aja gitu ya. Nah, kemudian tentunya unemployment-nya menurun karena si Arga ini bukan lagi orang yang termasuk dalam labor force karena dia berarti kalau udah pensiun itu bukan lagi masuk labor force. Dan juga jadi unemployment-nya menurun, keluar dari bagian labor force ya kan. Dan jadi labor force participation-nya juga menurun. Nah, ini juga Dinner quits her job to become a stay at home mom. Dia lebih milih menjadi
Iya, 13. Nah, unemployment rate-nya meningkat karena Terus orang-orang pengen si nggak Denny bayar ini pajak kan awalnya bekerja, berarti dia adalah orang-orang yang masuk dalam labor force, ya kan, angkatan kerja, orang yang bekerja. Tentu akan meningkatkan unemployment ketika dia jadi ibu rumah tangga, dan juga labor force participation menurun karena dia yang awalnya bekerja, yang mana orang bekerja itu kan labor force. Sekarang keluar berarti jadinya menurun labor force participation-nya, tapi dia masih bagian dari adult population. tahun 2000. Dikurangi sama 54.000. Iya. Berapa? Nah, ini juga nanti teman-teman bisa baca. Nah, ini. Ini kan udah jawabannya kan. Undeclared dividends are Nanti bisa dibaca yang terlalu panjang. Undeclared dividends are related from net income in the earnings per share and compensation for which type of percent. Wah, ini aku nggak tahu. Ini aku jujur nggak tahu. Kayaknya nggak bakal keluar juga deh. Kayaknya aja ya. Ini nggak bisa kita kerjain yang relevan dikit gitu. Apa aja yang Earning per share tuh jarang bapaknya aja. Tapi nggak tahu sih dosennya siapa tuh jahat-jahat. Nah, ini ada kayak tadi, jadi kita mendefinisikan nih kondisi ini tuh berpengaruhnya bagaimana pada unemployment. Misalkan an auto company goes bankrupt and lay off its worker. Jadi perusahaannya bangkrut dan mem-PHK pekerja-pekerjaannya, yang mana pekerjanya ini harus cari pekerjaan baru. Nah, berarti dari di PHK Itu itu gimana? akan meningkat, dan kemudian orang-orang yang employ atau employment population itu menurun karena dia masih dalam proses mencari kerja, belum masuk ke dalam employment. Nah, ini juga sama, teman-teman bisa lanjut di bab 5. jadi dapat setelah menghentikan Udah sebuah operasi. Ini bab 5 tentang, di sini membahas tentang 3 fungsi uang. masuk dong kalau US penny. Nah, ini koin itu ya, uang koin, yang mana bisa kita definisikan yang digunakan sebagai medium of exchange atau store of value and income. Nah, kenapa? materinya dari Nah, tetapi kenapa Mexican peso itu nggak bisa digunakan pada US ekonomi, ya karena ini hanya dikeluarkan di Meksiko dan legal untuk digunakan di sana. Dia uang sebagai tetap menyimpan nilai sebuah barang, tetapi tidak bisa sebagai medium of exchange di US, ya kan? Atau alat ukur untuk barang-barang di US. Picasso painting nih bisa kita bilang kayak barang berharga, luxury goods. Dia memang memiliki nilai, ya, bisa tuh kita jual terus kita dapat uangnya. Tapi misalkan kita pakai paintingnya atau lukisannya, terus kita untuk membeli barang di US itu nggak bisa. Jadi tidak bisa digunakan sebagai uang, tetapi itu bisa menjadi menyimpan nilai karena dia kayak barang investment lah, jadinya kayak barang investasi, dan juga bisa medium of exchange, mungkin untuk ditukarkan pada lukisan yang lain atau bagaimana gitu. Dan juga bisa si lukisan ini kan punya nilai ya, misalnya dijual berapa dolar, jadi dia tetap memiliki nilai, tapi kita nggak bisa pakai walaupun dia punya nilai nominal sekian ratus dolar, tapi kita nggak bisa langsung pakai jadi uang untuk beli barang. Kemudian kredit card. Nah, kredit card ini dia itu nggak menyimpan uang, nggak menyimpan nilai juga, dan juga ini lebih untuk short term borrowing. Jadi kita kan sebenarnya tidak menyimpan uang di kredit, tapi kita minjem uang yang ada di bank untuk bayarin punya kita. Nah, beda sama debit card. Nah, kalau debit card itu berarti dia punya store of value, di mana kita nyimpan uang di bank, terus nilai uangnya kan ada di dalam kartu itu. Tapi kalau kredit card itu nggak menyimpan nilai uang yang kita miliki. Jadi sebenarnya kita
nggak bisa dibilang itu adalah uang untuk dibayar, karena sebenarnya kita itu berhutang. Jadi orang yang nawangin, terus jadi nggak ada nilai uang di dalam kredit. Kemudian ini nanti bisa ini skip aja, nggak dihitung. Tapi dia loss. Oke, ini tentang production and growth ya, yang baru week kemarin dijelasin. Nah, bahwa banyak faktor yang bisa mempengaruhi growth dan juga production. Nah, di sini asumsikan bahwa society ini memutuskan untuk mengurangi konsumsi dan lebih meningkatkannya alokasinya pada investasi. Bagaimana ini mempengaruhi ekonomi growth. Nah, ketika berarti konsumsinya dikurangi terus dialokasikan uangnya investasi. Nah, dari investasi ini pasti akan banyak uang yang terakumulasi yang bisa dipakai untuk usaha, misalnya beli barang, misalnya beli mesin, beli peralatan. Nah, semakin canggih peralatannya kan pasti akan semakin efisien kerjanya dan juga hasilnya akan semakin banyak. Artinya itu berarti lebih produktif. Lebih produktif berarti lebih banyak barang yang bisa dihasilkan sehingga ekonomi growth-nya lebih bisa cepat gitu. Nah, jadi adanya peningkatan investment itu bisa untuk beli barang kemudian lebih produktif. Produktif berarti lebih banyak barang yang dihasilkan. Lebih banyak barang yang dihasilkan berarti kan GDP-nya naik. Kalau GDP meningkat berarti ada ekonomi growth. Kemudian lanjut yang B. What groups in society would benefit from this? Jadi dari siapa aja yang bakal diuntungkan dari adanya economic growth tadi kan, karena investment increase. Jadi yang 5.400 itu kayak dianggap sebagai pajak tangguhan. Nah, sebenarnya semua orang akan diuntungkan pada akhirnya ya. Tapi mungkin di awal ketika terjadi perubahan mesin yang lebih canggih, kemudian juga semuanya itu berubah, alat-alat yang digunakan bekerja, nah pasti mereka butuh adaptasi. Yang mana transisi periode transisi ini biasanya itu membutuhkan waktu agak lama dan juga berarti semakin canggih. Nah, penyesuaian ini tuh biasanya mengakibatkan perusahaan-perusahaan atau industri itu pendapatannya jadi menurun dulu karena kayak mulai dari nol kita harus menyesuaikan lagi, upahnya sekian dihitung, pekerjaannya sekian, menyesuaikan lagi dari nol. Bagaimana cara mungkin meng-hire pekerja yang lebih ahli dan mereka harus mulai semuanya kayak baru, yang mana itu butuh waktu dan tapi produksi harus tetap berjalan. Nah, di situ ada masa transisi itu. Kemudian mungkin itu pertama-tama akan menurunkan income dari adaptasi itu, kemudian tapi di masa depan ibaratnya kayak investasi gitu. Investasi di human capital sama di kapitalnya itu sendiri. Nah, jadi memang di awal mungkin pendapatannya kurang, tapi di kedepannya itu mungkin itu udah pasti untuk lebih tinggi daripada yang sekarang. Kalau lebih yang manfaat, semuanya bakal manfaat karena ekonomi growth, tetapi mungkin pada awalnya industri itu bakal pendapatannya sedikit. Karena untuk membeli mesin-mesin ini juga mahal. Penyesuaian mungkin meng-hire pekerja baru yang keahliannya lebih cocok. Dan meng-hire pekerja itu kan butuh biaya. Nah, ini juga in many developing nations, di negara-negara berkembang itu banyak perempuan-perempuan yang tidak bersekolah atau tingkat pendidikannya itu lebih rendah daripada yang laki-laki. Nah, bagaimana deskripsikan gimana caranya greater educational ini bisa mempengaruhi ekonomi growth. Nah, yang pasti semakin luas kesempatan orang-orang untuk mendapatkan pendidikan, berarti
akan semakin banyak orang yang ahli, akan semakin banyak ketika nanti dia udah masuk ke angkatan kerja tadi, dia semakin ahli, semakin tinggi pendidikan, semakin ahli, biasanya standar livingnya juga akan meningkat karena upahnya meningkat. Semakin orang yang lulusannya SD tentu lebih rendah gajinya daripada yang S1. Ketika semua orang itu, ketika semua perempuan ini punya hak yang sama untuk dapat sekolah tinggi S1, S2, nah pasti dia juga bisa meningkatkan standar living. Kemudian dia masuk ke angkatan kerja dan bekerja. Jadi mereka ini juga bukan menjadi unemployment seperti yang tadi, tapi masuk ke dalam pekerja, sebagai pekerja. Nah selain itu, selain bagi perempuannya sendiri, ternyata ada sebuah penelitian itu yang aku baca di paper tentang development economics, di mana orang tua yang well educated, ibu bapaknya misalnya S1 itu punya kemampuan untuk mendorong anak-anaknya juga lebih sukses. Nah, jadi itu memang ada penelitiannya dan terbukti memang well educated parents nanti kan mereka akan buat lingkungan yang baik untuk anak belajar, di mana pendidikan itu kan salah satu komponen dari growth, pertumbuhan atau nanti pengaruhnya itu ke human capital nanti ke growth. Nah, jadi memang kalau di sini yang pertama yaitu membentuk lingkungan yang bagus atau membentuk jadi orang tua yang well educated nanti akan membentuk lingkungan yang baik untuk anaknya, terus anaknya juga akan lebih sukses gitu. Dan di sini juga cara several ways. Yang pertama itu, yang kedua yaitu perempuan akan bisa perempuan yang better education-nya akan bisa masuk ke dalam angkatan kerja dan juga memberikan kontribusi dalam angkatan kerja sebagai pekerja. Digital business juga bakal kayak gitu. Nah, misalkan ibu rumah tangga gitu ya, sama-sama bekerja gitu dengan ibu yang bekerja di kantor. Tetapi untuk karena tidak ada yang dihasilkan, misalnya karena tidak ada upah gitu ya yang diberikan untuk ibu rumah tangga ini, jadi tidak bisa terhitung sebagai GDP, padahal kerjanya mungkin sama beratnya, sama susahnya gitu kan, sama ibu-ibu yang kerja di kantor. Tapi ibu-ibu yang kerja di kantor ini masuk dalam perhitungan GDP. Nah itulah yang disebut greater educational opportunities. Nanti bakal mungkin, tapi bukan berarti ibu-ibu yang di rumah itu lebih rendah pendidikannya, tapi dia juga bisa dengan pendidikannya itu membentuk lingkungan untuk anaknya yang bagus untuk belajar. Nah, nanti misalnya juga ada pertanyaan, misalnya ibu-ibu yang sebagai rumah tangga itu apakah masuk dalam perhitungan GDP, padahal kan dia sama bekerja gitu, sama capeknya, sama lelahnya dengan ibu yang bekerja di kantor. Nah itu juga jawabannya enggak, karena memang tidak ada upah yang diberikan, jadi itu tidak bisa masuk dalam perhitungan GDP. Oke. Ini ada pertanyaan dari kuis ya. Cuman dikit sih. Cuman ada 3 kalau nggak salah ya. Nah, ini ada yang teman-teman ada yang nanya kenapa jawabannya ini gitu ya. Nah jadi ini dari kuis di week 4. Someone who lost his job at the factory because demand for trucks has fallen and the demand for cars has risen is unemployed. Jadi teman-teman juga harus baca lagi di buku, itu ada definisi pengangguran struktural, friksional, kemudian ada yang lainnya juga. Nah kalau di sini yang ditekankan itu nanti kalau untuk soal ini ya, itu adalah penurunan jumlah permintaan dari sekitar. Jadi orang-orang lebih milih pakai mobil daripada pakai truk. Jadi permintaannya menurun, dan kemudian si truk factory ini mungkin melakukan PHK untuk karyawannya, jadi ada yang kehilangan pekerjaan. Nah yang ditekankan di sini adalah penyebab dari pengangguran di pekerja di truk factory ini adalah
permintaannya yang menurun. Nah, jadi nanti kalau misalnya teman-teman baca di tiap soal misalnya mendefinisikan ini termasuk dalam pengangguran apa gitu ya. Nah, dilihat di kalimatnya ditekankan di mana. Kalau di sini disebutkan 2 kali bahwa demand for trucks fallen, terus demand for cars itu meningkat. Nah, karena di sini kalau structural unemployment itu adalah pengangguran karena tidak cocok antara yang dibutuhkan sama keahlian yang dimiliki sama pekerjanya. Nah, jadi bukan karena demand. Nah, makanya jawaban ini itu kalimat ini itu salah. Nah, nanti penjelasan singkatnya itu ada di Menq halaman 576, teman-teman boleh sambil buka buku. Nah, tapi secara singkatnya itu adalah jadi pengangguran friksional itu disebabkan karena adanya perubahan demand dari perusahaan-perusahaan. Di sini adalah perusahaan truk ya. Jadi konsumen atau yang biasanya itu pakai truk lebih milih untuk pakai mobil, sehingga demand for car-nya lebih meningkat, ya kan? Dimana kalau demand meningkat, berarti tingkat employment-nya juga meningkat, tapi di perusahaan factory car-nya, di car factory, sehingga truk factory ini karena demand yang menurun, dia mungkin memangkas biayanya dengan cara mem-PHK karyawan-karyawan. Nah, akibat perubahan demand ini, kemudian terjadilah frictional unemployment. Nah, pekerja-pekerja yang kemarin itu kerjanya di truck factory, kemudian harus cari kerja baru, ya kan? Atau mereka bisa mengubah keahlian mereka, atau cari keahlian baru, atau bagaimana, atau mereka harus belajar lagi untuk masuk ke dalam car factory gitu. Nah, dan si car factory ini juga butuh pekerja, ya kan, pekerja yang lebih karena terjadi peningkatan demand, di mana kalau demand meningkat berarti harus lebih banyak orang untuk produksi barang itu. Nah, jadilah dari transisi mungkin nanti pada akhirnya pekerja di truck sector ini pindah gitu kan ke car sector. Nah, tapi transisi periode perpindahan ini akan menyebabkan unemployment. Ini ternyata. Lanjut, ini ada di week 3 ya, pertanyaan kuis. Misalkan jika quantity of loanable funds, jadi supply-nya itu lebih dari demand yang dibutuhkan, apa yang terjadi? Kondisinya itu gimana? Nah, jadi kalau supply lebih besar dari demand, itu berarti udah pasti yang terjadi adalah surplus, ya kan? Akan berlimpah, suatu barangnya akan lebih banyak gitu yang tidak digunakan. Nah, udah jawabannya berarti antara B sama C. Nah, kemudian kalau supply-nya ini meningkat, supply-nya ini surplus, nah kalau misalkan secara ini ada grafiknya teman-teman, lupa di halaman berapa Menq, nanti aku share screen, tapi secara gampangnya itu jadi nanti di grafiknya itu akan ada supply sama demand gitu lah. Nah, ini grafik tentang loanable fund, teman-teman mungkin bisa sambil buka buku juga. Nah, di situ nanti terjadi pergeseran supply ke kiri. Ya, ke kiri. Jadi interest rate-nya akan naik, jumlah demand-nya tetap, tapi jadi nanti mungkin nanti aku share screen dulu. Kita lanjut dulu biar lebih mudah pakai gitu. Nah, di sini jawabannya ini, kenapa jawabannya yang B ya? Jadi yang pertama yaitu jadi apa aja yang bisa mempengaruhi, apa aja yang bisa membuat decrease of the present value. Nah, kita analisis dari opsi yang A,
A decrease in interest rate itu salah karena interest rate sama present value itu punya hubungan yang kebalik. Nah, kalau teman-teman, cara gampangnya aku tuh ngelihat dari formulanya kan present value itu sama dengan 1 per di bawahnya ada interest rate. Nah, berarti present value-nya itu kan kebalik ya. Nilainya sama interest rate. Jadi makin tinggi present value berarti makin rendah interest rate. Di pertanyaannya kan decrease the present value ya, menurunnya present value. Berarti kalau menurun berarti interest rate-nya harusnya naik, tapi di opsi A itu decrease, itu salah ya. Nah, terus yang C, a decrease in the time until, salah karena Tapi dia ada pajak nggak mau besar. kalau waktunya makin pendek itu nilai present value itu harusnya increase, tapi di pertanyaannya kan decrease. Nah, kenapa kayak gitu? Karena semakin pendek period itu semakin kecil kemungkinan inflasi itu untuk berubah. Semakin kecil uncertainty itu terjadi, perubahan, gejolak. Jadi nilai dari sebuah payment itu akan lebih bisa diperkirakan dalam short time dibandingkan dalam waktu yang panjang. Dan kemudian kalau interest of salary ini sebenarnya tidak terlalu atau tidak bisa, nggak ada keterkaitan. Nah, ini salah, terus yang benar ini. Oke. Jadi semakin kecil pembayaran makin kecil pembayaran, maka akan semakin kecil juga present value. Ini benar karena kita asumsikan bahwa semuanya itu tetap ya konstan, tapi yang berubahnya hanya hanya paymentnya gitu. Nah, kenapa seperti ini? Jadi ini itu dikarenakan makin kecil pembayaran kita yang kita lakukan di jadi kan ada yang namanya nilai uang gitu ya. Apa sih? Time apa ya? Jadi makin lama, makin panjang ke depannya itu nilai uang kan semakin panjang. Nah, kalau kita mengurangi pembayaran, berarti kan kita memperkecil kemungkinan nilainya itu semakin kecil, nilai uang itu semakin kecil. Ini juga ada di buku nanti. Oh ya, time value of money. Nah itu. Jadi kalau kita, nanti aku ada contohnya example bentar ya. Dan ini kita pending nih, ada gambar grafik sama contoh hitungannya yang mencerminkan ini. Dan kita lanjut dulu. Nah, ini juga ada soal latihan ini aku dapat dari soal latihan dari tahun lalu, tapi ini UAS. Nah, mungkin nanti juga akan ada pertanyaan tentang loanable fund. Dan di sini gunakan model loanable fund untuk menganalisis data. Bener-bener semuanya itu udah rapi, EBITDA. Teman-teman juga ada disuruh gambar gitu ya, jadi jangan lupa garis, pensil dan lain-lain. Nah, di sini loanable fund itu dipengaruhi sama interest rate, di mana ada supply dan juga demand. Jadi keseimbangan awalnya tuh kayak gini. Ini contoh aja ya, ini ada di buku, di mana misal pada titik 1000 supply-nya itu sekian, interest rate-nya itu sekian. Nah, misalkan terjadi perubahan interest rate di mana di bawah titik equilibrium, di bawah titik ini berarti di sini, ya kan? Berarti akan terjadi supply-nya juga menurun di sini, ya kan? Nah, kayak gitu hubungannya. Terus bagaimana jika interest rate-nya naik? Berarti interest naik di sini. Ini loanable. Ini. Kemudian kita lanjut. Ini juga masih pakai model grafik yang sama. Tentukan kurva mana yang bergeser ketika pemerintah mengalami di defisit anggaran. Itu berarti pemerintah pengeluarannya lebih gede daripada pendapatan, yang mana pendapatannya itu kan didapatkan dari tax revenue, dari pajak. Jadi
pemerintah ini kemudian menggunakan national savings yang ada. Nah, di sini jadinya berkurang. Ya kan? Renewable fund itu kan didapatnya dari saving dan investment yang ada di ekonomi. Nah, karena digunakan oleh pemerintah untuk pengeluaran yang berlebih, terjadilah pergeseran, kan jumlahnya jadi berkurang. Awalnya 1.200, kemudian jadi 800. Kemudian menggeser supply-nya ke kiri. Karena supply-nya ini menurun, kemudian mengakibatkan interest rate-nya juga terus ini juga overstated, meningkat. Perlu dikurangin dong, ya kan? Loss istilahnya gitu kan. Jadi gitu. Semakin dikit barang itu kan 134 itu nggak dimasukin ke continuing operations, dia dimasukinnya ke yang setelah discontinuing operations. Setelah discontinuing operation. Ini jadi belum. Jadi ini pertanyaannya mana yang bergeser? Oke, jadi intinya adalah defisit pemerintah di mana pengeluaran lebih besar dari pendapatan akan mengakibatkan pemerintah itu mengalami budget defisit sehingga menggunakan national saving yang bergeser. Ini dari sini ke sini mengurangi equilibrium yang awalnya di 1.200 menjadi 800 dan mengakibatkan supply bergeser ke jamnya udah sampai situ. Kemudian lanjut di yang pertanyaannya selanjutnya itu apa yang terjadi pada nilai equilibrium? Berarti emang satu-satu dikerjainnya. 45.000 kurang 30%, 37.500 kurang 30%. Berarti terjadi equilibrium baru ya kan? Ketika supply-nya yang pertama ini geser ke kiri. Nah, terus lanjut equilibrium baru pada tingkat bunga dan investasi jelaskan kaitannya dengan fenomena effect. Oke, nah jadi ketika dia geser dari S1 ke S2 tadi, ini supply-nya bergeser, terjadi kenaikan. Karena sekarang itu semakin sulit berarti dapat pinjaman. Semakin sulit, jadi interest rate-nya naik. Ya kan? On the sale of funds operating losses net of taxes. Nah, ketika jadi kan simpanan yang ada yang digunakan pemerintah ini kan ada di bank-bank komersial gitu ya. Nah, berarti pemerintah ini kayak semua orang tuh bisa mengakses, bisa meminjam uang ini gitu. Dan kemudian adanya apa ya, kayak semacam kompetisi untuk meminjam itu, atau akibatnya adalah real interest rate meningkat, dan kemudian investment atau loanable funds yang bisa dipinjam masyarakat itu menurun. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan crowding out effect? Nah, ini ada hubungannya sama crowding out effect, yang mana crowding out effect itu adalah naiknya pengeluaran pemerintah atau public sector sehingga mengakibatkan simpanan atau investment itu menurun. Nah, pada kasus ini ia terdapat crowding out effect, yang mana defisit anggaran pemerintah itu kemudian ditutupi oleh investment atau loanable funds yang ada, sehingga loanable funds sekarang yang ada itu lebih dikit kan, investmentnya lebih dikit yang tersimpan di negara A ini. Jadi pertanyaannya apakah ada efek itu? Apakah ada kaitannya? Ya. Nah, apakah efek crowding out effect ini bagus atau enggak gitu? Atau ini memberikan sinyal apa? Nah, ini tuh bisa memberikan sinyal negatif karena berarti akan semakin dikit pinjaman yang bisa dipinjam masyarakat. Berarti orang karena interest rate tinggi, orang meminjam uang jadi mungkin nanti untuk membalinya susah ya. Jadi orang mungkin untuk buka usaha, jadi mereka tapi memilih untuk tidak minjem uang, yang pada awalnya untuk buka usaha bisa meningkatkan GDP karena interest rate-nya tinggi, dan ini jadi bisa membuat slow economic activity dan growth gitu, karena pinjaman semakin sulit
Pinjaman sulit karena apa? Karena interest rate-nya tinggi. Nah, itu. Nah, ini yang terakhir. Pada diagram yang lain, gambarkan juga dampak penjualan surat utang pemerintah melalui open market operation. Nah, jadi penjualan surat utang pemerintah itu kan berarti uang di masyarakat itu nanti berarti masuk gitu ya. Uang masuk ke pemerintah, akhirnya berkurang gitu peredaran uang. Nah, penjualan surat utang ini kemudian uangnya kan disalurkan, disimpannya di bank-bank komersial karena pembelian surat utang ini hanya bisa lewat bank. Jadi uangnya nanti masuk lewat bank komersial, kemudian disimpan untuk menyalurkan pinjaman. Sehingga adanya penjualan surat utang ini kemudian meningkatkan loanable fund, ya kan? Dari 1.200 jadi 1.600. Ini contoh gambarnya nanti untuk penjelasannya bukan Net income, ini net income pasti income. Coba buka. Pergeseran supply ini kemudian mengakibatkan adanya penurunan. Ini karena apa? Karena supply yang banyak pasti kalau barang itu banyak biasanya harganya murah. Nah, itu sama konsep. Jadi kalau loanable-nya banyak, gimana cara menarik peminjam ini biar tertarik untuk minjem uang yang banyak ini? Ya kita turunin aja. Nah, akibatnya ini jadi penurunan pada interest rate. Biar orang-orang tertarik untuk minjem. Ini biasanya penjualan surat utang kalau peredaran uang tuh terlalu tinggi di masyarakat, akhirnya diterbitkan surat utang, atau kalau pemerintah juga membutuhkan uang gitu ya, bisa mengeluarkan surat utang ini dan kemudian uangnya bisa disalurkan untuk pembangunan yang lain. Nah, jadi dampaknya terhadap tingkat bunga yaitu penurunan tingkat. Jadi kurangi sama dividen sama share. Nomor 90.000. Oke, itu aja sih teman-teman. Berhubung udah jam 2 juga. Oh ya, mungkin nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung on mic aja ya. Ini ada beberapa tips gitu ya. Mungkin nanti yang pasti mungkin akan ada gambar-gambar ya. Kalau prediksi aku akan ada gambar grafik. Kemudian teman-teman jangan lupa untuk gambar, terus dikasih ini penjelasan di ujungnya nih X-nya itu apa, kemudian Y-nya itu apa, dan juga di gambarnya itu dijelaskan bahwa dikasih definisi ini S1, S2, pergeserannya ke sini, nanti dijelaskan. Nah, kalau di doang ya kalau itu ya. Iya, bukan preferensi, tapi kalau dari doang bener. Berarti harus 1.000 bagi 2,5. Yang preferensi doang dong. Dari doang. Selain itu mungkin nanti juga akan ada sedikit hitungan. Jujur aku nggak tahu ya soal UTS, mungkin ini perkiraan aja. Jadi soal hitungan, misalnya teman-teman udah hitung inflasi, terus dikasih penjelasan gitu ya. Ini angkanya artinya apa? Kayak 40% atau sekian persen gitu. Jangan lupa juga misalnya ada satuan atau apa. Mungkin akan ada keluar soal dari buku, jadi coba dikerjain bareng-bareng aja sama teman-temannya. Ini udah ada beberapa soal yang dikerjain juga, ya kan? Oh mungkin juga soal dari kuis ya, karena katanya nanti akan ada pilihan ganda 20 soal, isian sama open question. Open question itu kayak pendapat teman-teman, misalnya ada kondisi atau kebijakan, mungkin kayak gini nih kan, kebijakan ini gimana dampaknya, gimana apanya kayak gitu. Itu tipsnya. Dan jangan terlambat. Jangan lupa juga untuk bawa kartu. Ini itu aja sih teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Berarti ini 1 juta dikurangi 100 dibagi 400.000. Nomor 95. Itu kan belum net income, itu masih operation cost. Recording stopped. Kan ada discontinued. Ada comprehensive income itu berarti income di luar Operasi kan? Ini ada yang belum dijelasin. Ada itu aja sendiri. Iya.
Oh iya, bentar untuk yang ini ya. Presiden revenue. Udah selesai yuk. Itu di A ya? Udah kelar. A ya? Atau Kalau ada pertanyaan which of the boleh following di. is not acceptable way of explaining the component of body? Ini ada yang hitungan Ilman, coy. terakhir. Ilman. Temen SMA dulu. Oh iya, Ilman 81 ya, Lin ya? Lah, beda. Salah. Enggak salah. Kak, izin bertanya. Ya, Maksudnya SMP malu. Tadi buat PPT Oh, sama hasil iya. record tutor ini nanti bakal dikirim jadi satu gitu nggak ya, Kak? iya nanti aku masukin G-Drive yang ada di grup ya. Apa tadi kita PPT-nya ngomongin apa? juga. Kita ngomongin discontinue operation. Kalau recordnya enggak, Kak, Tadi atau earnings gimana? per share. Oh iya, rekornya juga. Nah nanti aku masuk ke sana. Tapi mungkin agak malam gitu ya. Oke, Kak, terima kasih. Oke. Kamu enggak yang ini enggak mempan, sumpah.